Loh makanya kayak Lirboyo itu, pondok besar Lirboyo itu, ketika Kiai Mbah Manap mau mendirikan Lirboyo, wong itu pusatnya berandal, suruh puasa, ngerowot, jangan makan yang di atas tanah, makan umbi-umbian. Dijalankan selama 56 tahun. Makan uwi, tahu uwi? Ngerti nggak uwi? Uwi umbi-umbian gede itu. 56 tahun makan uwi, sampai akhirnya uwinya hilang, dicuri genderuwo. Nah, akhirnya diganti gadung sama Mbah Manap, akhirnya gadungnya dicuri genderuwo. Akhirnya karena makan genderuwo, genderuwonya makan gadung, akhirnya jam 12 malam genderuwonya mendem. Angin ribut terjadi di Lirboyo, pondoknya ambruk karena ada genderuwo makan gadung. Akhirnya sama Mbah Manap dikasih minum minyak jarak, terus sembuh. Kasih tugas nimba untuk air mandinya santri, pakai singgot, pring panjang itu, nyinggot namanya. Nah maka di Lirboyo dulu zaman mondok, sampai kalau tahu itu ada kriat kriut itu genderuwo nimbo. Nah, tapi sekarang genderuwonya pensiun karena Lirboyo sudah punya sanyu. Pensiun. Luar besar. Tuh. Makanya di Jogja ada orang menempuh jalan puasa, namanya Sukira. Ini Pak Doso ya. Sukira ini perempuan biasa, tapi punya cita-cita pengen punya anak jadi raja. Padahal bukan tetangganya raja, istri raja juga bukan. Maka tetangganya olok-olok, paling anakmu nanti jadi presiden, apa jadi raja deh ketoprak. Tapi Bu Sukira nekat puasa 9 bulan sambil ya Allah pengen punya jadi raja ya Allah. Itu 9 bulan anaknya lahir, laki-laki keriting jemblok itu, dikasih nama Soeharto, itu jadi presiden 32 tahun. Nah, itu makanya dulu jalan puasa ini banyak ditempuh oleh nenek moyang kita. Pengen istri cantik kok ditolak. Orang dulu puasa, masuk masjid kalau santri baca ya Rahmanu ya Rahim, 7 hari 7 malam I love you. Lah ya, kalau nggak mau ya Rahmanu ya Rahim, ya cari pohon besar bawa beringin di kantor Pelindo itu, baca sunama tekaji ajiku jaran goyang ya I love you sama saja, yang penting puasa. Lu puasa ini menghasilkan energi yang luar biasa. Ini yang kadang manusia akhir nggak ngerti. Makanya ayam aja ngerti, kalau pengen neteskan telur puasa 21 hari. Nanti ayam netes. Ulet itu kalau pengen terbang dia puasa, jadi kepompong, ngepompong dulu, baru terbang jadi kupu. Ular itu kalau mau melungsungi ya puasa, nanti kulitnya ganti lebih mudah lah lagi. Makanya kita berdoa semoga puasa kita seperti puasa kupu-kupu, puasanya ulet, habis jadi kepompong terbang jadi kupu. Jangan kayak puasanya ular, setelah puasa tetap aja keluar ular, sekali ulo tetap ulo. Ini tuh jangan puasa. Dukun-dukun bayi dulu itu bodoh-bodoh, ndak pinter, cuman yok apa lokuato, tapi puasanya kuat ya brul gitu ya keluar. Dan puasa ini nggak pandang bulu, dibikin baik ya mandi, dibikin jelek ya mandi. Makanya dukun-dukun santet itu kalau puasanya kuat, santetnya ya teksek. Bahkan orang cari nomor juga puasa. Loh, ini puasa ini menempati ranking tersendiri. Makanya orang-orang tua dulu hobi yang namanya puasa itu. Kalau punya hajat atau besar puasa deh, puasa. Hasil saya pernah punya pengalaman orang naik daftar tentara nggak keterima. Oh, ini angkatan laut. Daftar angkatan laut itu nggak keterima karena tingginya kurang 5 cm. Udah daftar kemana-mana nggak keterima. Akhirnya saya suruh puasa 3 hari. Hari pertama 3 teguk 3 kepal buka sahurnya. Bacaan apa Gus? Moconen wodowo. Dibaca selama 3 hari wodowo. Begitu waktunya daftar diukur lebih 5 cm.
Untung ora iku nih sing dawa kan. Kudune kan dhuwur ngono, tapi keliru saya perintahnya. Tapi kan yakin begitu diukur naik 5 senti. Tasyakuran motong sapi. Begitu motong sapi saking senengnya saya ukur, ternyata kurang 5 senti. Lah waktu itu meterannya yang mengkeret atau yang baca yang bingung. Nah sekarang ada di Angkatan Laut Surabaya, maka cari aja kalau ada tentara yang kurang 5 cm ya dia itu. Ini puasa. Makanya nenek-nenek moyang kita kuat-kuat. Nah sekarang begitu puasa itu menakutkan, maka orang ini jadi lemah. Jadi lemah. Dulu orang Jawa, orang Indonesia ketemu singo, gitu kita ikut semilar, singone lari. Orang sekarang begitu takut puasa, jangankan sama singa, sama melinjo takut. Iya monggo Pak melinjo ora samura tahu. Santen itu enggak, kenapa? Kolesterol, penyakitnya banyak karena nggak ada orang mau puasa. Akhirnya begitu remuk masuk rumah sakit, dokter harus menangani orang sakit, tapi ketika orang sakit mau ditangani, dokter mengatakan puasa. Ya, puasa dulu, kalau nggak puasa saya nggak mau ngoperasi. Makanya pasien yang mau dioperasi pun harus puasa. Lu dokter aja ngerti, nah sampean kadang nggak ngerti, mumpung masih sehat poso. Jangan kok tiap bulan puasa datang poso maneh. Itu caranya Allah. Dari dulu manusia dikasih senjata yang luar biasa, namanya puasa. Gitu. Makanya kalau ada people power enteng-entengan, ada puasa enteng-entengan. Apa puasa enteng-entengan? Diet. Nah diet itu puasa enteng-entengan. Kan Pak Amin kan mengatakan ada people power enteng-entengan. Nah puasa enteng-entengan juga ada, namanya diet. Karena kalau diet kenemenen dead. Nah ini lah ya, jadi ini dari zaman kuno. Makanya orang itu kalau puasanya rajin, kuat, nggak takut apa-apa, sehat. Nah sekarang manusia ini dengan puasa takut. Jadi puasa ini kiri kanan oke. Gaya apik mandi, bikin jelek ya mandi. Cuman puasa kita ini berbeda. Kalau puasa yang diajarkan oleh Allah ini la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa. Apa sih takwa itu? Takwa itu adalah menghadapkan wajah kemanapun, merasa diawasi oleh Allah. Itu. Oh ini ngaji kalau di syuting itu ya gini, jadi panas. Lampune siji loro. Ngerti wong pelindung Kiai Ireng. Lampune diakeh, Pak Doso ngerti Kiai Ireng lampune sing akeh. Mengarah ke saya semua ini lampunya, bau panas. Jadi walaupun saya ngadep ke sana, saya nggak lihat ada perempuan di sini, nggak kelihatan. Kalau lampunya ke sini. Takwa itu apa? Menghadapkan wajah kemanapun, merasa dilihat Allah. Nah, makanya orang bertakwa itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, karena kemanapun merasa melihat Allah. Lah kenapa kalau merasa melihat Allah, merasa dilihat Allah, merasa diawasi Allah kok harus puasa? Ya memang itu caranya. Karena manusia itu nggak kenal Allah. Ini nggak kenal. Tapi manusia yang asli kan kenal. Manusia itu yang asli kenal Allah, harus tahu ketemu kok. Sudah pernah dep-depan sama Allah manusia itu. Ditanya sama Allah, kamu lupa nggak kalau aku ini Tuhanmu? Enggak ya Allah, aku akan ingat engkau Tuhanku. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ya, saya akan. Ya sudah,
kamu turun sekarang, fanfukuruh, maka manusia dari langit diturunkan ke dunia, langit busuk turunkan ke dunia. Ditaruh di mana? Ditaruh di daging dunia. Lah daging ini produksi lokal dari makanan orang tuanya makan diproses di perut, dikeluarkan jadi jadi umbel, jadi apa. Nah, makanan manusia yang paling intinya itu disimpan di sini, namanya nutfah. Nutfah itu zat hidup yang ada dalam setiap makanan, karena Allah berfirman, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Simpen di sini namanya nutfah atau mani. Maka nanti kemudian dicampur, punya bapak punya ibu, produk dunia ini, Pak Doso, lampunya dimatikan terus dicampur itu. Terus nanti dititipkan ke rahim ibu, 3 bulan jadi segumpal darah, 4 bulan jadi segumpal daging. Nah, kalau sudah jadi daging, maka kemudian nyawa turunkan, manusia yang dari langit diturunkan masuk ke dalam daging. Nah, begitu masuk ke dalam daging, lah proses casingisasi dilakukan. Ditempelkan, manusianya ditaruh dalam daging, dagingnya ditambah, kasih tulang, kasih tiang, kasih ikat otot, bungkus kulit, tumbuhkan rambut, 9 bulan keluar. Begitu keluar, manusia yang asli sudah di dalam, yang kelihatan bungkusnya. Lah bungkusnya ya tergantung yang buat, karena yang buat itu pesek, ya keluarnya pesek. Kalau yang bungkusnya kok mancung, ya keluarnya mancung. Kalau yang bikin bungkusnya kok cantik ganteng, nah keluarnya ini. Lah ini maka perempuan itu tempat menanam itu menumbuhkan. Makanya Islam mengajarkan nisaukum harsul lakum, perempuanmu untuk menanam. Proses casingisasi di perempuan. Makanya perempuan itu seperti sawah. Ini sawahnya laki-laki ini yang punya sawah. Nah, sawah itu untuk nanam. Makanya kalau pengen tanamannya bagus, sawahnya harus bersih. Jangan kok penuh sampah, jangan penuh kotoran, jangan terlalu banyak rumput liar. Makanya biar sawahnya bersih, laki-laki punya tugas membersihkan sawah, belikan lipstik, belikan gelang, masukin salon. Itu loh, bener itu, sampean yang punya sawah ini harus bersih, harus tampil cantik, biar tumbuhannya bagus. Sawah nggak boleh kering, sawah harus selalu basah dan selalu dipupuk. Nah, perempuan juga harus selalu senang hatinya. Makanya agar perempuan senang hatinya, dia harus selalu dikasih uang. Loh, yang laki-laki dengerin, jangan kau terpura-pura nggak denger. Iya, ini yang perempuan ini, karena sawah harus selalu basah dan senang. Sawah itu kalau dikasih tanaman nggak boleh dibakar. Maka begitu juga perempuan kalau ditanami nggak boleh marahi. Maka perempuan itu nggak elok kalau dimarahi. Iya, perempuan kalau marah-marah boleh, karena perempuan itu kalau marah-marah sebenarnya lagi buang sampah. Lebih bener, perempuan itu buang sampah, karena kehidupan perempuan itu lebih susah dari laki. Perempuan itu pusing. Makanya perempuan itu stres. Saya pernah jadi perempuan sehari aja nggak kuat. Loh iya, saya pernah jadi perempuan sehari nggak kuat, gara-gara saya ribut sama istri saya. Ribut itu perkaranya apa? Perkaranya anak. Saya pulang ke rumah itu beruantakan. Saya ngomel sama istri saya, ya dede, sing rewang sakmene akeh, sudah banyak yang rewang, santri sakmene, kok yo masih rusuh kayak gini. Mungkin lagi head kayaknya istri saya. Langsung nyelantap itu, Mas, jangan gitu. Sampai nggak pernah merasakan jadi perempuan. Anakmu ini ayo gitu. Sampai mau kalau jadi perempuan? Ya cita, mau saya coba. Sehari saja nggak apa-apa. Akhirnya teken kontrak saya menjadi perempuan sehari.
Begitu jadi perempuan sehari, jam 2 malam istri saya tak suruh pergi. Tak pergi kamu, sana yang jauh, jangan kelihatan kalau anak bangun. Ini ada uang 10 juta, ajak temanmu sana. Lah iya, wong saya mau jadi perempuan. Saya tak kasih uang 10 juta, suruh pergi sama teman-temannya. Kamu makan harus habis itu. Ajak habisin makan. Tapi nanti kalau saya telepon karena nyerah, kamu harus cepat pulang. Hitam di atas putih ini saya terjadi. Namanya juga saya juga emosi. Akhirnya pergilah dia. Subuh bangunkan anak, saya contoh istri saya pidatoni anak saya, enggak bangun, melungker gini. Biasanya istri saya kalau anak enggak bangun dicubit, ikutlah saya nyubit. Kalau dicubit sama ibunya dia bangun, tak cubit ditendang saya anaknya. Mulai pusing, nggak mau bangun. Wah, akhirnya saking judeknya anak turun dari ranjang ono sing nggawa pempes, lah pusing. Setengah stres saya udah jam segitu. Terus dimandikan. Biasanya kalau istri saya mandikan kan disemproti satu-satu gitu. Tak semproti, ngamuk karena nggak panas. Katuan sing siji begitu tak panas sih, kepanasan. Beratnya itu. Habis itu makan, setelah makan tak suapi satu-satu, saya nyontoh aja. Biasanya kan anak saya dijejer gitu terus disuapi satu. Saya yang nyuapi disembur, jarine kegeden, piringnya diuncal no. Stres, dan saya gagal menyekolahkan anak-anak sampai jam 7 masih ribut gak mau sekolah. Ndasku mumet. Jam 10 itu rumah itu dicat semua pakai lipstik, digambari. Jam 1:30 saya nyerah jadi perempuan. Dek pulang, ampun, menyerah saya. Pulang ternyata istri saya sudah di tetangga gitu, langsung pulang. Iya saya ngerti sampean gak akan kuat. Tak cekel tangannya, tak ambung ping pitu itu saya. Semenjak itu saya tahu bener-bener jadi perempuan itu beratnya luar biasa. Kapok saya. Wis gak kemana-mana, aku mau dadi wedok, aku mau dadi lanang iso dolan. Iya jadi berat. Makanya saya anggap perempuan itu kalau ngomel buang sampah. Dan laki-laki itu tempat sampah. Makanya kalau perempuan kita lagi buang sampah, tempat sampahnya jangan ditutup. Nanti dibuang ke tetangga sampahnya. Weanan sama tonggo, pusing kita. Karena laki-laki itu sama anak dan istri lebih memilih istri. Loh iya, suami itu lebih sayang istri daripada sayang anak. Mulutnya aja yang sering mengatakan saya lebih mencintai anak dari kamu. Enggak, kata siapa? Laki-laki manapun pasti lebih mencintai istrinya. Buktinya ada. Pulang kerja, anak di pangku tetangga, enggak apa-apa. Terima kasih. Iya, pulang kerja gitu anaknya di pangku tetangganya, terima kasih, matur nuwun nggih pun ngomong anak kula. Coba kalau istrinya yang di pangku tetangga, oh langsung bawa arit. Itu tandanya bahwa suami lebih cinta istri, gayanya aja. Makanya perempuan kalau ngomel udah biasa, dia lagi buang sampah udah. Dan perempuan kalau lagi emosi harus diredam, karena bahaya kalau perempuan itu emosi nggak diredam, marahnya menjadi-jadi. Saya punya pengalaman meredam istri yang sedang marah, tak kasih contoh. Ini saya pengalaman pribadi, curhat saya, bukan curhat, kasih pengalaman. Istri saya tak suruh dandan, dik dandan yang cantik, karena nanti kawinannya santri. Maka habis subuh dandan sampai jam 7 pagi. Perosoku begitu keluar itu cantiknya luar biasa istri saya itu. Oh cantik itu, pergilah ke pernikahan. Bawa anaknya satu, bawa santri satu, namanya Arifin. Begitu sampai di perempatan, ya Allah, di seberang sana ada perempuan cantiknya luar biasa di dalam mobil, rambutnya merah, kacamatanya neng bun-bunan gini. Lelaki-laki lihat gitu yang merucut, ya Allah Pin, Ayunita itu. Lah begitu saya bilang itu lupa kalau bawa istri. Saya dicubit dari belakang itu sakitnya luar biasa. Sampai hari ini masih kerasa sakitnya. Padahal sudah 3 tahun yang lalu.
Akhirnya saya bilang enggak dek, ya enggak mau, ngomel di perang dasar matanya laki-laki. Wah, mau ngomong enggak dek, enggak mungkin, saya udah terlanjur ngomong. Wah itu alisnya itu udah letrek semua itu sini nggak ada. Wong nangis, saya menyesal tapi apa guna, udah terlambat. Sebenarnya saya menyesal juga tapi wis kadung cuwi sakit dicakar kelambi belakang saya suwek embean. Dihotol, emosi perempuan kok singo kalau udah emosi. Nggak peduli itu. Perempuan itu kalau udah emosi nggak peduli mau dimanapun lagi. Cakar-cakar. Akhirnya saya redam, dek. Memang aku tadi lihat perempuan cantik. Iya, tapi dasar matanya laki-laki. Udah tersembunyi masih bisa dilihat. Iya karena aku laki-laki, dek. Laki-laki itu melihat perempuan cantik tersembunyi apapun pasti tahu karena aku laki-laki. Kalau aku nggak mampu melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu menemukanmu. Itu langsung kendor cubitannya itu. Coba kalau istri saya tak bawa, saya kan bisa nanya langsung itu. Masya Allah, boleh emosi. Itu perempuan itu untuk nanam lah, makanya ini sampean-sampean ini jangan lupa ini sawah, perbaiki sawahnya, kasih lipstik, jangan banyak sampah. Masuk perempuan dasteri modal ojo. Kasih uang biar senang perempuan itu, kalau senang hidupnya tentram, anaknya juga ikut senang. Jangan suka dimarahi, kalau dimarahi emosi perempuan, kalau dimarahi panas hatinya. Di bawah hati, di atas hati ada payudara, karena jantung itu di bawah payudara, dan jantungnya panas, payudaranya ikut panas, air susunya panas, baterai santan ini belundu, diminum bayi ya bengek. Makanya kalau teteknya nggak sehat bayinya bengek, maka ada istilah tetek bengek. Loh itulah perempuan itu nanam untuk membuat proses casingnya manusia lah. Casing ini dunia, makanya manusia ini casingnya aja, ini tergantung yang nyita aja. Ini dunia, ini casingnya. Tangan ini dunia, maka dia senengnya dunia. Mata ini dunia, wong dari produk dunia kok. Makanya tangan laki-laki dimanapun kalau lihat bokong pasti pengen demek. Ini dunia, ndak usah tangan Pak Direktur, tangan Pak Komisaris, sama aja, wong tangan saya juga sama. Ini dunia, ndak usah heran. Tangan ibu-ibu dunia, maka pengen dikasih gelang. Sama aja, yang bedakan remnya dok. Insya Allah kayak kiai ini remnya cakram. Jadi pas direm set itu depan belakang berhenti. Nah rem pelindo ini kan nggak cakram. Antromol tadi gitu. Lah ini dunia. Loh makanya yang dunia, yang berasal dari dunia ya senengnya dunia. Mata ini ya senengnya dunia, kaki ya senengnya dunia, telinga senengnya dunia. Nggak usah heran. Makanya kalau kita dengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang nyawanya, yang manusia, yang asli, yang dari langit, yang kenal Allah, tek pengen sholat, tapi bokong ini kan dunia. Makanya ya duduk aja. Sampai kiainya Robbana ya Robbana, karena nunggu bokongnya belum berangkat. Robbana ya Robbana udah kelamaan nggak dateng ya tombo ati wis pegel ya nambah niatine dhewe. Kalau udah capek nggak dateng baru kiainya ngamuk, diuruki anjang baru jeruan dal teko itu. Itu dunia ya begitu. Ada orang minta gitu, paring den tek pingin ngasih yang nyawa ini, yang akhirat. Tapi tangan ini kan dunia, begitu masuk saku, oh kasap 1.000, minggir 50, cari yang 2.000, lemas itu ya biasa. Yang donya. Makanya jangan heran kalau sholat Allahu Akbar
keyboard. Ini kan pengen ngadep Allah, ini wajah tuh iya, tapi mata ini dunia, ya nggak bisa. Begitu melek ini ya, oh sarungnya bolong ya, nggak bisa. Allahu Akbar. Kuping ini dunia, begitu toh tet, bel kantor masuk. Kalau ada bakso, ting ting ting, bakso. Hujan kretek-kretek, ya Allah sepatuku kudanan. Nggak bisa yang dunia, wong ini memang dunia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Suwe. Lama ini yakin suwe. Lah ini dunia, makanya nggak usah heran yang dunia senengannya dunia. Tapi kan ini raga punya tugas menghantarkannya nyawa, sama dengan padi punya tugas mengantarkan beras, sama dengan debok punya tugas mengantarkan pisang. Lah manusia punya tugas menghantarkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya nanti tiba-tiba ya sudah, satu saat ini semua akan kembali. Nah yang kembali apa? Ya nyawanya. Yang dari dunia ya dikembalikan lagi ke tanah. Itu balik ke tanah, kubur situ, terus dimakan cacing, bosok, ruwek, bosokannya cacing dihisap sama rumput, rumputnya dimakan sama kambingnya dipotong bikin anak lagi. Lah itu namanya teori rantai makanan. Makanya manusia, padi, pisang sama, ada waktunya panen. Kalau padi dipanen sama Pak Tani, pisang dipanen Pak Tani, manusia dipanen sama malaikat Israel, panen aja. Begitu beras diambil, pohon padi ya tidak diurus, dibakar untuk makan sapi. Begitu pisang diambil, pohon pisang ya dibuang ke sungai. Begitu manusia diambil isinya, ya kelontongannya ya dibuang ke kuburan, sama aja. Nah padi walaupun terpisah dari pohonnya, begitu masuk laboratorium tetap ketahuan padi organik atau bukan organik, walaupun sudah terpisah. Orang nggak perlu lihat pohon padinya dulu seperti apa, rekam jejaknya ada di beras, rekam jejak pohon pisang ada di dalam pisang, rekam jejak kehidupan manusia ada di dalamnya nyawa. Ngono dok. Makanya ya cari rekam jejak yang bagus. Itu tangan ini merekam jejaknya nyawa, mulut muni apa wae rekamannya ada di dalamnya nyawa. Sama kayak syuting itu, ngadep saya dari tadi. Itu tugasnya cuman apa? Nyarikan bekal kartu memori. Setelah ngerekam saya, syutingnya dibanting nggak apa-apa. Yang penting memorinya masih ada, diputer keluar gambarnya, sama aja. Manusia juga gitu, makanya cari rekaman yang bagus. Nah orang tidak mendapat rekaman bagus kalau nafsunya tinggi, egonya tinggi. Lah ego itu ada di dalam jasad, makanya jasad disuruh ngurangi makanannya agar ego jasadnya turun. Makanya kalau mata melihat gini, egonya turun, lihat istri gemuk, alhamdulillah, egonya udah turun, alhamdulillah gemuk, tanpa tak kasih makan 3 hari juga masih hidup. Akhirnya ruhani kita merekam alhamdulillah. Tangan pegang panas, masya Allah. Tapi kalau ego tangannya tinggi megang telek, oh telek ini ya yang terekam telek. Sendal hilang, kalau egonya sudah turun, sendal hilang, masya Allah. Tapi ini egonya tinggi, sendalnya hilang, waduh sih ya sudah, kambing ini. Akhirnya yang terekam itu kambing. Begitu masuk laboratorium kok ada kambing dipanggil, "Beng, kok kamu ada dalam hatinya orang ini?" "Iya ya Allah, fitnah itu ya Allah." Fitnah itu hoax itu dulu. Saya nggak terima karena saya difitnah nyuri sendal. Padahal seumur-umur tidak ada kambing nyuri sendal. Dulu itu ada, makanya rekaman ini itu.
Pelajaran dasarnya itu sebenarnya. Makanya manusia harus punya rekaman yang baik. Lihat Pak Preskom gini, oh ulang tahun, alhamdulillah beliau belum ada ubannya, nah, kan keluar. Nah kalau yang egonya tinggi, udah setua itu, masih nggak ada ubannya, pasti semir 1 kilo itu. Akhirnya rekaman disinya semir 1 kilo. Tapi kalau egonya turun, alhamdulillah. Kita ini punya chip namanya nyowo, sampean jangan lupa. Lihat apapun direkam oleh nyowo. Seperti kamera itu, lihat saya, gitu nanti rekamannya ada itu syuting. Kalau musim kampanye, ada, mana, ada. Itu rekamannya ada semua itu di situ nanti. Sama dengan manusia, dingke wong adus, ono sesuk rekamane. Begitu diputer metu meneh rekamane sampean saumur urip ada. Makanya rekamlah yang bagus. Nah, agar rekamannya bagus, nafsunya harus diturunkan. Lah nafsu diturunkan dengan cara puasa. Makanya orang kalau puasanya ini kuat, nafsu egonya tuh turun. Sebab apa? Orang kalau sudah egonya turun, apa-apa bisa melihat Allah. Ayam naik masjid, itu orang kalau egonya turun, ayam naik masjid, alhamdulillah, masya Allah ada ayam naik masjid, syukur ya Allah terima kasih. Kenapa? Karena kiai akhirnya bisa mempraktekkan bagaimana membersihkan tele ayam dari atas masjid. Ilmu yang demikian sulit membersihkan tele ayam dari atas masjid bisa dipraktekkan karena ada ayam naik masjid. Nah kalau nggak ada ayam naik masjid nggak bisa dipraktekkan karena kiai tidak boleh bawa telek ke atas masjid. Jadi alhamdulillah ilmu bisa dipraktekkan karena barokah pite. Makanya hati-hati, nafsu itu mengingkari Allah. Contoh ini mudik lebaran. Orang Surabaya ini yang paling seneng dulu itu rujak cingur. Akhirnya karena musim lebaran cari rujak cingur kemana-mana nggak ada, sana nggak ada, ke sana nggak ada. Sampai seminggu kepengen rujak cingur. Bayangkan rujak cingur saja udah ngiler. Akhirnya pas halal bihalal ke tempatnya Pak Dirut, Pak Doso, ada rujak cingur. Seminggu kepengen rujak cingur ada. Ya halal ya silakan makan tapi hati-hati. Kalau saya nggak berani makan. Karena itu bisa jadi halal buat jasmani tapi haram buat rohani karena nikmatnya mesti luar biasa. Wong kepengin seminggu. Begitu setelah dari Pak Doso seminggu kepengin rujak cingur dapat, tiba-tiba besoknya ke tempatnya Pak Pres, komut. Nah, istilah yang susah buat kiai itu komut itu komisaris utama, nah itu kemana Pak komisaris itu tiba-tiba ada ini rujak cingur yang sama, tapi karena kemarin sudah dapat akhirnya monggo sampun Pak sampun monggo sampun karena udah nggak kepengin, tapi karena nggak enak sama Pak komisaris ya dimakan, enak tempatnya Pak Dirut. Padahal begitu zaman muni enak tempatnya Pak Dirut, zaman ribut sama Allah. Wong hari ini dibagi yang ini kok masih nggak terima membayangkan yang kemarin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah inilah. Jadi ini makanya orang kalau puasanya kuat-kuat ini enak, nafsunya turun kemanapun kembali kepada Allah. Nah itu loh, maka la'allakum tattaqun, semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Lah makanya nafsu ini kalau udah turun hidup jadi enak, indah. Makanya kita ini kalau orang-orang yang sudah bertakwa enak, lihat apapun kembali kepada Allah. Ini di belakang ada tema keragaman, ya keberagaman apapun juga dari Allah. Makanya orang nafsunya turun ya nggak ribet. Lihat orang Jepang nggak perlu emosi, lihat orang Cina nggak perlu emosi, lihat orang Yahudi nggak perlu emosi. Toh kita hidup bersama
sama. Sekarang orang Jepang nggak datang, tapi mic-nya datang. Ini kan bikinan Jepang. Ya, jadi kita ngaji ini pun melibatkan orang Jepang. Kita ngaji melibatkan kipas angin mereknya Mas Pion, Cino sing gawe. Kalau kita malam longok-longok pengen ngerokok, gudang garam Cino. Pergi haji kita nggak bisa jalan kalau nggak ada pesawatnya orang Yahudi. Wong Pak Habib disuruh bikin pesawat nggak jadi, wong namanya tetuko, sing teko ra tuku, sing tuku ra teko. Makanya kiai-kiai nggak ada yang ribet. Istri kita cantik-cantik karena parfum dan bedaknya orang Prancis. Nasrani karena bedak Surabaya nggak mau make, wong beras ditumbuk ya blonteng kah. Biasa aja hidup itu begitu. Iya, kita ngaji gini misalnya, ya ngaji ini baik, wong pengajian. Ya makanya kalau saya mengatakan saya lah orang terbaik hari ini, ya bisa saja, wong saya sendirian ngomong di depan minumannya banyak. Tapi saya juga nggak bisa terbaik di sini karena baiknya saya ada panitia yang bikin pengajian. Kalau nggak ada panitianya ya saya nggak ada di sini. Lah terus siapa yang terbaik? Ya panitia pasti mengatakan saya yang terbaik. Saya mengatakan kalau saya nggak datang pengajianmu jelek. Lah itu baru dua udah ributnya luar biasa. Belum lagi kalau sampean ikut-ikutan, ya ini menjadi baik karena saya mau hadir. Coba kalau saya nggak ada yang datang, itu bukan pengajian namanya. Lah apa? Cek sound. Kayak gini. Lah orang-orang yang sudah mengembalikan semua kepada Allah, enak, nggak ribet, biasa aja orang. Terus kita misalnya ini pengajian jadi indah karena ada yang nata kursi. Apa yang nata kursi itu sholat subuh? Ya belum tentu. Jangan-jangan yang nata kursi nggak sholat subuh, tahu. Sama kita makan jadi enak karena apa? Ada bumbu. Bumbu bisa enak karena diulek pakai cowek. Kita nggak pernah tahu waktu bikin cowek itu bikin cobek. Jangan-jangan pas airnya kurang dikencingi juga nggak tahu gitu. Hidup itu indah. Jadi orang itu kalau sudah mengembalikan semua kepada Allah, nyaman, udah gak ribet. Orang Surabaya ini nggak punya garam, yang punya garam orang Madura. Sampai nggak tahu waktu orang Madura bikin garam, jangan-jangan kebelet pipis kolamnya dipipisi, ya nggak ngerti kita. Makanya jangan mudah berburuk sangka sama orang, biasa aja hidup itu. Ini makanya akhir-akhir ini begitu orang takut puasa, ini orangnya ribut aja, dikasih apa ribut, dapat apa ribut, itu biasa aja. Ini ngaji, ya ini ngaji, ini minumnya kopi ini kita nggak ngerti, jangan-jangan yang metik kopi ini belum gajian, ini kita nggak tahu. Jangan-jangan yang metik kopi malah mati digigit ular. Maka semua kembalikan aja deh kepada Allah. Nah ini syaratnya apa? Nafsunya turunkan minimal dengan mengurangi makan. Kita bisa berlatih untuk menghadirkan dalam setiap kehidupan merasa ada Allah, sehingga apapun rekamannya bagus. Makanya kepala sering diajak ngerekam kalau zikir la ilallah, biar kepalanya ini merekam Allah, tangannya pakai tasbih Allah, ya Allah, ini rekamannya Allah, semua direkam. Makanya sampean jangan heran, rekaman kita ini terhubung langsung dengan servernya Allah, namanya Lauhil Mahfud. Sama kayak sampean, karena punya kartu handphonenya, bisa di GPS kemanapun. Sama dengan manusia, mau lari kemanapun di GPS sama Allah. Loh ya inilah, nah ini yang bisa kita ambil dari yang namanya puasa itu ini. Nah ini halal bihalal ini, Pak, ini amma ba'du, itu aja. Nah inilah makanya semoga ini mengingatkan kita semua tentang puasa. Selebihnya nanti ada hal yang lain, kalau masih ada waktu ya kapan lah kita sambung lagi. Ini muqaddimah aja untuk menjelaskan biar kita nggak takut puasa, karena puasa ini kama kutiba alal ladzina min qablikum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.